Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Pak Ervin Effendi, MPD. Jadi di video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang instrumen tes, bentuk instrumen tes matematika, instrumen non-tes, dan bentuk instrumen non-tes matematika. Adapun anggota kelompok kami yaitu 1. Hena Rahmayanti, NIM 190103027 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua yaitu Saudari Sania Sofariska, NIM 190103038 sebagai pemateri yang kedua. Selanjutnya yaitu Saudari Hulia Fitriani, NIM 190103039 yaitu sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir Saudari Fitrawati Zayana, NIM 190103044 sebagai pemateri keempat atau pemateri terakhir. Baik, langsung saja ke pemateri yang pertama yaitu saya sendiri. Instrumen tes. Instrumen tes. 1. Penyusunan kisi-kisi tes. Tes merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Tes terdiri atas penjumlahan pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau salah, atau semua benar atau sebagian benar. Tujuan melakukan tes adalah untuk mengetahui pencapaian belajar atau kompetensi yang telah dicapai peserta didik untuk bidang tertentu. Sedangkan kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat kriteria tentang butir-butir soal yang akan ditulis. Kisi-kisi digunakan sebagai desain atau rancangan penulisan soal yang harus diikuti oleh penulis soal. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah agar perangkat tes yang akan disusun tidak menyimpang dari bahan atau materi, serta aspek tes yang akan diukur dalam tes tersebut. Atau, dengan kata lain, bertujuan untuk menjamin validitas isi dan relevansinya dengan kemampuan siswa. Adapun komponen-komponen kisi-kisi tes yaitu 1. Standar kompetensi atau SK. Standar kompetensi atau SK merupakan kompetensi secara umum yang ingin dicapai dari pembelajaran yang diselenggarakan, yang telah tercantum pada standar isi. Kemudian, kompetensi dasar atau KD yang akan dicapai dari pembelajaran tersebut yang terdapat pada standar isi. Kemudian yang ketiga, uraian materi. Uraian materi merupakan uraian dari materi pokok yang mengacu pada kompetensi dasar. Yang keempat, bahan kelas. Di kelas mana tes ini akan diberikan. Kemudian indikator, yaitu ciri atau tanda yang dijadikan patokan untuk menilai tercapainya kompetensi dasar. Dan terakhir yaitu bobot soal, adalah kedudukan suatu soal dibandingkan dengan soal lainnya dalam suatu perangkat tes, dengan memperhatikan jumlah soal, kedalaman dan keluasan materi, kepentingan soal, dan kerumitan soal. Dalam penulisan kisi soal ada kriteria kompetensi yang harus diperhatikan, yaitu urgensi. Urgensi kompetensi dasar indikator yang secara teoretis mutlak harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, kontinuitas. Kompetensi dasar atau indikator lanjutan yang merupakan pendalaman dari satu atau lebih kompetensi dasar atau indikator yang sudah dipelajari sebelumnya, baik dalam jenjang yang sama maupun antar jenjang. Kemudian relevansi. Kompetensi dasar atau indikator terpilih harus merupakan kompetensi dasar atau indikator yang diperlukan untuk mempelajari atau memahami bidang studi lain. Kemudian yang terakhir yaitu keterpakaian.
Kompetensi dasar dan indikator harus merupakan kompetensi dasar dan indikator yang memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu tentang menentukan bentuk tes. Pemilihan bentuk tes yang tepat ditentukan oleh tujuan tes, penjumlahan peserta tes, jumlah peserta tes, waktu yang disediakan untuk memeriksa lembar jawaban tes, cakupan materi tes, dan karakteristik mata pelajaran yang diujikan. Kemudian diklasifikasikan menjadi 5 jenis pembagian, yaitu 1. Tes menurut sifatnya, 2. Tes menurut isi dan tujuannya, 3. Tes menurut pembuatannya, 4. Tes menurut bentuk soalnya, dan yang kelima, tes menurut objeknya. Kemudian materi tentang bentuk soal instrumen tes akan dijelaskan oleh saudari Sania Sofariska. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sania Sofariska akan menjelaskan tentang bentuk instrumen tes matematika. Bentuk instrumen tes ada dua. Yang pertama, tes subjektif. Pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah jenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Dikutip dari buku Evaluasi Pendidikan oleh Ibadullah Malawi dan Endang Sri Mariti, tes esai sering disebut dengan tes uraian. Menurut bentuk tes esai merupakan tes subjektif. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemampuan belajar atau tes kemampuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Selanjutnya yaitu tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Tes objektif terdiri dari beberapa bentuk, yakni bentuk pilihan benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, isian pendek, dan melengkapi. Setiap bentuk tes memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama yaitu kelebihan tes subjektif. Mudah disiapkan dan disusun, tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Yang terakhir yaitu dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang diteskan. Selanjutnya yaitu kekurangan tes subjektif. Yang pertama yaitu kadar validitas dan reliabilitasnya rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari siswa yang betul-betul telah dikuasai. Yang kedua, kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa buah saja. Yang ketiga, kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa buah saja. Yang selanjutnya yaitu cara pemeriksaannya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Kemudian pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual. Yang terakhir, waktu untuk mengoreksinya lama dan dapat diwakilkan kepada orang lain. Selanjutnya, kelebihan tes objektif. Yang pertama, mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, lebih representatif mewakili isi yang luas. Yang kedua, lebih mudah dan cepat cara pemeriksaannya. Yang ketiga, pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain. Yang keempat, dalam pemeriksaannya tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Selanjutnya, kekurangan tes objektif.
Persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada esai karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang lain. Yang kedua, soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenal kembali saja, dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Ketiga, banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Yang keempat, kerjasama antara siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbukti. Macam-macam tes. Yang pertama yaitu tes benar salah. Yang kedua tes pilihan ganda. Yang ketiga tes menjodohkan. Yang keempat tes isian. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu instrumen non-tes. Langsung saja, yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi itu adalah suatu teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang pendidik dengan menggunakan indera secara langsung yang menginventarisasikan data tentang sikap dan kepribadian siswa dalam kegiatan belajarnya. Pengamatan atau observasi yang dilakukan itu dengan cara menggunakan instrumen yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi menggunakan tes seperti wawancara yang sudah terstruktur. Kemudian selanjutnya yaitu wawancara atau interview. Wawancara itu merupakan teknik non-tes secara lisan, di mana pertanyaan yang diungkapkan pada umumnya menyangkut segi-segi sikap dan kepribadian siswa dalam proses belajarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Biasanya di sini tes wawancara itu ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian selanjutnya yaitu angket. Tujuan penggunaan angket itu sendiri atau kuesioner itu adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Di samping itu juga tujuannya adalah untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menyusun kurikulum. Kemudian selanjutnya yaitu inventory. Inventory itu pada hakikatnya tidak banyak berbeda dengan angket. Namun inventory itu mengandung sejumlah pertanyaan yang tersusun dalam rangka mengetahui tentang sikap, pendapat, dan perasaan siswa terhadap kegiatan belajar mengajar, dan data itu digunakan sebagai informasi yang disediakan dalam bentuk pilihan ganda yang harus dipilih oleh siswa. Jadi inventory itu juga seperti pilihan ganda. Selanjutnya yaitu daftar cek dan daftar skala bertingkat. Jadi daftar cek itu atau checklist adalah sederetan pertanyaan atau pernyataan yang dijawab oleh responden dengan membubuhkan tanda cek pada tempat yang telah disediakan. Tanda centang ya maksudnya. Kemudian kalau skala bertingkat itu sejenis daftar cek dengan kemungkinan jawaban terurut menurut tingkat atau hierarki. Selanjutnya yaitu tes kinerja. Jadi tes kinerja dalam hal ini itu berbagai jenis tes yang dapat berbentuk tes keterampilan, tes tertulis, tes identifikasi, tes simulasi, uji petik kerja, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk demonstrasi, itu teknik demonstrasi itu dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan kompetensi yang dinilai, tergantung kompetensi apa yang dinilai. Kemudian selanjutnya yaitu portofolio dan jurnal. Portofolio itu adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam karya tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat dan perkembangan belajar dan prestasi siswa. Kalau jurnal itu pada dasarnya seperti catatan siswa selama berlangsungnya proses kegiatan belajar,
sehingga jurnal itu hanya berisi deskripsi proses pembelajaran dengan kekuatan dan kelemahan siswa terkait dengan kinerja dan atau sikap. Sudah ini ya. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian diri dan penelitian antar teman. Jadi penilaian diri itu seperti teknik penilaian yang digunakan agar peserta didik itu mengemukakan kelebihan dan kekurangan diri mereka dalam berbagai hal. Sedangkan kalau penilaian antar teman ini biasanya dilakukan dengan meminta setiap siswa itu mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dari teman mereka tentang berbagai hal tentunya. Kemudian selanjutnya itu bentuk instrumen non-teks. Jadi bentuk instrumen non-teks itu ada 4, di mana ada tujuan instrumen, jenis instrumen non-teks yang digunakan, skala yang digunakan, dan kisi-kisi instrumen non-teks. Kalau tujuan instrumen itu yaitu untuk mengetahui sejauh mana sih minat peserta didik terhadap mata pelajaran matematika misalnya di kelas 10 semester 1. Kemudian jenis instrumen non-teks yang digunakan itu ada yang berbentuk kuesioner, dan kemudian waktu menjawabnya itu juga bisa 15 menit tergantung jumlah soal non-teks itu. 17 merupakan pernyataan positif dan 13 merupakan pernyataan negatif kalau jumlah soalnya itu adalah 30. Kemudian kalau skala yang digunakan itu biasanya skala penilaian yang digunakan dalam instrumen ini tuh adalah jenis skala Likert. Kemudian kisi-kisi non, dan terakhir tuh ada kisi-kisi non-teks, kisi-kisi instrumen non-teks. Biasanya sih berisi seperti susunan kuesioner, kemudian langkah-langkah dalam mengerjakan kuesioner itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya Usrawati Zayana akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Jadi saya akan menyampaikan bentuk instrumen non-teks, yang dimana tujuan instrumen non-teks yaitu tujuan instrumen non-teks ini adalah untuk mengetahui sejauh mana minat peserta didik terhadap mata pelajaran matematika kelas 10 semester 1. Yang kedua, jenis instrumen non-teks yang digunakan. Jenis instrumen yang digunakan adalah instrumen berbentuk kuesioner. Waktu menjawab instrumen adalah 15 menit. Jumlah soal instrumen non-teks adalah 30, 17 merupakan pernyataan positif dan 13 merupakan pernyataan negatif. Dan yang ketiga, skala yang digunakan. Skala penilaian yang digunakan dalam instrumen ini adalah jenis skala Likert. Yang keempat, kisi-kisi instrumen non-teks. Tabel 2, kisi-kisi penyusunan instrumen pelajaran non-teks dengan variabel minat siswa-siswi tingkat SMA kelas 10. Nah, jadi begini bentuk tabelnya, dan bentuk instrumen non-teksnya berbentuk kuesioner seperti ini yang terdiri dari nama, nomor induk kelas, dan penjelasannya juga. Nah, petunjuk pengerjaannya yaitu yang pertama, tuliskan identitas Anda pada tempat yang tersedia. Yang kedua, bacalah pernyataan-pernyataan pada angket di bawah ini secara teliti dan cermat. Yang ketiga, pilihlah jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda dengan memberi tanda centang pada kolom pilihan. Dan yang keempat, jawablah sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga kesimpulan yang diambil dari data-data ini bisa benar. Dan yang kelima, periksa kembali nomor pernyataan, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, bentuk kuesionernya seperti ini, yang dimana SS-nya itu sangat setuju pada kolom yang pertama, dan S-nya itu bersimbol setuju, R-nya ragu, TS-nya tidak setuju, dan STS itu sangat tidak setuju.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.